mengapa para imam di Masjidil Haram tidak mengamalkan seperti yang Ustaz bilang tadi tentang salat tarawih 11 rakaat, sedangkan di sana para imamnya salat tarawih 23 rakaat. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ba'd. Sebagai seorang muslim yang hidup pada zaman modern, hidup di alam yang penuh dengan alam materi dan semacamnya, maka sudah layak kita merubah pemikiran bahwa kenyataan bukanlah yang hak, akan tapi yang hak adalah apa yang disampaikan oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Berbeda dengan ilmu yang kita belajar di sekolah-sekolah, yang saya takut itu pula yang terimbas ke dalam cara berpikir kita dalam beragama, bahwa alam materi, alam nyata itu yang hak, sedangkan alam teori tidak hak. Di dalam belajar agama tidak begitu. Alam teori yang hak, alam nyata belum tentu hak. Teori yang saya maksud adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan para tabi'in. Itu yang hak. Akan tapi zaman kita sekarang ini ada yang hak, ada yang tidak hak, ada yang batil. Sehingga tidaklah saatnya lagi, tidak zamannya lagi seorang muslim berhujjah untuk menentukan kebenaran dengan kenyataan yang ada. Bagaimana Anda menyalahkan ini dilakukan oleh seluruh kaum muslimin atau mayoritas kaum muslimin? Ini mesti kita lihat. Bahkan nas-nas banyak menerangkan bahwa manusia tabiatnya kebanyakannya lebih condong kepada kesesatan. Ini hukum hawal. Adapun dari yang bersangkutan dengan pertanyaan penanya, maka jazahullahu khairan. Terima kasih banyak atas ketelitiannya dan perhatiannya yang kuat atas negeri tauhid, negeri iman, di mana di sana muncul dakwah. Negeri yang di mana Rasulullah SAW sebutkan innal imana la ya'ziru ilal madinah kama ta'zirul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman akan kembali mengerucut ke Madinah sebagaimana masuknya, sebagaimana kembalinya ular ke dalam sarangnya. Itulah negara tauhid. Di saat orang sekarang banyak kaum muslimin yang tidak menghormatinya atau tidak meletakkan sesuai dengan letak yang telah Allah letakkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang baik kita lihat di negara Haramain, karena di sana muncul para ulama, tegaknya pembaharuan Islam, karena di sana tegaknya tauhid Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi tentang permasalahan salat yang dipertanyakan oleh penanya, kenapa dilakukan salat di sana tidak 11 rakaat, maka ini jawabannya. Pertama, pelaksanaan salat di Masjid Nabawi dan Masjid Makkah pada hari pertama dan sampai hari ke-20 itu jumlah rakaatnya adalah 23 rakaat. Dengan 20 rakaat 1 juz tambah 3 rakaat salat witir. Setelah akhir Ramadan, masuk tanggal 21, malam 21 sampai akhir Ramadan, maka mereka melakukan salat 20 tambah 11 rakaat. Tambah 11 rakaat. Yaitu mereka melaksanakan salat pada 2 tempat setelah Isya, 20 rakaat, dan nanti jam 1-nya 11 rakaat. Berarti jumlahnya semuanya 31 rakaat. Kenapa mereka melakukan hal itu? Maka kita jawab bahwa ulama-ulama di sana merojihkan pendapat yang kedua dari keumuman hadis yang kita bacakan tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat.
tanpa Nabi membatasi dengan ungkapannya 11 rakaat. Berarti dengan keumuman hadis tersebut, mereka mengatakan bahwa diperbolehkan lebih dari 11 rakaat. Karena fi'il perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kuat mengkhususkannya menjadi wajib hukumnya. Fi'il Rasulullah SAW dibawakan kepada istihbab, hanya sebatas anjuran. Sedangkan untuk mengharamkan lebih dari 11 rakaat, kiranya perbuatan tersebut tidak kuat untuk sampai pada tingkat derajat haram. Itu yang mereka lakukan. Di saat juga karena lemahnya iman yang ada dari kebanyakan kaum muslimin, mereka ingin melakukan salat secara kualitas, jumlah panjang salatnya hampir sama dengan salat-salat zaman dahulu, tapi mereka tidak kuat dalam jumlahnya, yaitu 11 rakaat, sehingga diperbanyak jumlah rakaatnya untuk mengejar jumlah waktunya. Jadi jumlah rakaat diperbanyak untuk mengejar jumlah waktunya. Dengan bacaan 11 rakaat maka akan terjadi penyingkatan salat tarawih, maka tujuan mereka adalah memperpanjang salat tarawih dengan jumlah rakaat yang ada. Dan itu juga bahwa salat Masjidil Haram dan Masjid Madinah tidak hanya dimiliki oleh kerajaan, tidak hanya dimiliki oleh kerajaan Arab Saudi, akan tapi seluruh kaum muslimin yang memilikinya. Tradisi ini sudah berjalan ribuan tahun, bahkan telah berjalan dari 1000 tahun. Nah, kalau tradisi ini ditukar, dan bukan tidak sedikit ulama-ulama yang menyerukan mengembalikan jumlah salat kepada jumlah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, akan tapi untuk menjaga maslahat kaum muslimin, maka mereka menetapkan jumlah yang ada sebagaimana berlanjutnya untuk menjaga maslahat. Salah satu bukti yang mereka tetap jalankan dan membiarkannya adalah kubbah khadra, kubah hijau yang ada di Masjid Madinah. Kubah hijau itu kubah bid'ah dan tidak dibenarkan, karena tidak dibenarkan adanya kuburan Rasulullah SAW di atasnya kubah. Akan tetapi kubah itu berdiri pada abad ke-7 dan ke-6 atau ke-6, didirikan oleh seseorang raja yang kuat terhadap pengagungan kuburan, sehingga dia jatuh ke dalam bid'ah, yaitu membuat kubah khadra yang tidak ada sekarang seorang pun yang kuat menggantikan kubah tersebut atau menghilangkannya. Persis apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tentang Ka'bah Baitullah yang seharusnya tidak seperti sekarang ini. Ka'bah yang seperti sekarang ini tidaklah sama dengan Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika Rasulullah SAW telah menaklukkan kota Makkah, Rasulullah SAW sudah memegang kekuasaan, Rasulullah tidak mau merubahnya. Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Aisyah, laula qaumuki hadithu ahdim bil Islam, laja'altul Ka'bata ala qawaidi Ibrahim. Wahai Aisyah, kalaulah bukan kaummu baru masuk Islam, niscaya Ka'bah ini akan aku dirikan sesuai dengan apa yang dibangun oleh Ibrahim. Apa yang dibangun oleh Ibrahim Ka'bah? Ka'bah segi panjang. Hijr Ismail yang melingkar itu masuk dalam Ka'bah. Kemudian pintunya 2, tidak 1. Yang bisa masuk orang hendak memasukinya dan bisa keluar. Jadi ada pintu masuk, ada pintu keluar. Itu yang dibangun oleh Ibrahim. Dan telah terjadi penyelewengan pada zaman sebelum Quraisy. Dan itu tidak dirubah oleh Rasulullah SAW. Adanya Ka'bah seperti sekarang ini adalah maksiat. Akan tapi maksiat tersebut tetap dibiarkan karena untuk menjaga maslahat. Tidak bisanya dirubah karena belum siapnya kaum muslimin untuk melakukannya. Nah, inilah jawaban insyaallah taala apa yang terjadi di sana. Dan sedikit ulama yang menyarankan dan menyampaikan untuk menjadikan jumlah rakaat di sana 11 rakaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.